Selamat pagi anak-anak kelas 9, bertemu lagi bersama Bu Natalia dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai gereja yang bersekutu. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah kuasa nama-Mu Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran. Kiranya Kau yang akan pimpin, kiranya Kau yang akan berikan kami kemampuan untuk dapat menangkap pelajaran hari ini dengan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Pastikan anak-anak menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab, karena kita akan membuka beberapa ayat dan anak-anak perlu mencatat materi yang akan Ibu sampaikan ini. Arti bersekutu. Tugas dan panggilan gereja yang ketiga adalah bersekutu, yang dalam bahasa Yunani disebut koinonia. Kata koinonia memiliki arti yang cukup luas. Dalam masyarakat Yunani, istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan dewa. Tentu berbeda ketika kita memaknai koinonia dengan persekutuan kita dengan Tuhan, seperti itu. Persatuan antara manusia sudah ada sejak manusia ada di muka bumi. Persekutuan membentuk komunitas atau kelompok, misalnya komunitas sosial, komunitas keagamaan, komunitas politik, komunitas profetik, komunitas hobi, dan lain sebagainya. Bagian ini secara khusus menyoroti persekutuan orang-orang percaya. Gereja terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya yang senantiasa beribadah bersama. Kisah Para Rasul menjelaskan persekutuan jemaat perdana. Jemaat perdana bertekun dan sehati dalam bait Allah. Mereka juga bersekutu bersama di rumah masing-masing secara bergiliran untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam kesatuan hati. Sudah pernah Ibu bahas pada bab 1, dan anak-anak bisa membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Apa saja yang dilakukan jemaat perdana saat bersekutu? Mereka menerima pengajaran dari para rasul, memecahkan roti dan makan bersama, berdoa, saling berbagi harta miliknya, dan memuji Allah. Persekutuan jemaat perdana membuat mereka disukai semua orang. Kehidupan persekutuan dari jemaat mula-mula menjadi kesaksian bagi orang lain. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Orang yang diselamatkan makin bertambah. Ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kita mau baca bersama-sama. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh luar biasa jemaat yang perdana ini. Bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Gereja sebagai persekutuan orang percaya bertugas membangun komunitas orang percaya di dunia. Gereja yang bersekutu bertanggung jawab menghimpun orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota jemaat gereja, memelihara dan membangun iman jemaat secara vertikal dan horizontal. Untuk mewujudkan tugas ini, gereja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah baik di gedung gereja maupun ibadah-ibadah bersama di rumah anggota-anggota jemaat. Dalam peribadahan jemaat memuji Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan refleksi pribadi. Jemaat diingatkan kembali tentang arti hidup dalam Tuhan, cara hidup menurut firman Allah agar mampu menjalani kehidupannya yang penuh pergumulan dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihannya. Melalui peribadahan, jemaat membangun relasi dengan sesama orang percaya. Jemaat dapat saling mengenal, memberi kekuatan dan penghiburan satu sama lain, dan belajar saling memedulikan sebagai saudara dalam Tuhan sebagai jemaat perdana. Oleh sebab itu, gereja tidak hanya memberikan pengajaran tentang iman Kristen. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dapat membangun persekutuan jemaatnya sehingga jemaat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tantangan gereja dalam mewujudkan persekutuan di dalam jemaat sangat besar. Saat Natal dan Paskah, ibadah memiliki
dihadiri begitu banyak jemaat sehingga gereja biasanya harus menyediakan kursi hingga ke halaman parkir. Sebaliknya, jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah harian, ibadah mingguan, dan ibadah pemahaman Alkitab dapat dihitung dengan jari. Ini mungkin adalah tantangan dari semua gereja. Paulus mengingatkan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mari kita bersama-sama membuka Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Faktanya, ibadah atau persekutuan hanya menjadi sebuah rutinitas. Kehidupan persekutuan gereja terasa biasa-biasa saja. Disinilah gereja harus melakukan evaluasi. Mengapa persekutuan jemaat di gereja kurang diminati? Apa yang sebaiknya gereja lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Ibadah yang monoton, kurang kreatif dan inovatif kadang membuat jemaat malas mengikuti persekutuan. Oleh sebab itu, gereja perlu membarui pelayanan marturianya. Misalnya, melalui penyampaian khotbah yang kreatif dan menjawab kebutuhan jemaat, penataan ruang ibadah yang menarik, penyajian musik yang lebih kreatif, dan lain-lain. Gereja dapat mencontoh Yesus dalam membina persekutuan orang-orang percaya. Ia melakukan banyak inovasi saat mengajar atau menyampaikan firman Allah. Ia menggunakan perumpamaan, ia menggunakan alam semesta sebagai bahan ajar seperti tanah, air, pohon, buah, dan lain-lain. Penggembalaan jemaat antara lain kunjungan menjadi solusi yang baik untuk merangkul jemaat. Gereja juga dapat menggerakkan anggota jemaat untuk berpartisipasi aktif, merangkul anggota jemaat yang lain. Persekutuan jemaat tidak sebatas beribadah di gereja, tetapi persekutuan yang wujud dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menyaksikan dalam Alkitab bahwa Yesus sering menjangkau orang-orang yang disisihkan masyarakat Yahudi saat itu. Orang-orang yang disisihkan dan dianggap hina seperti penyandang penyakit kusta dan pemungut cukai. Menumbuhkan kesadaran jemaat adalah proses yang panjang. Paulus sendiri harus terus-menerus mengingatkan jemaat di banyak tempat. Gereja pun hendaknya demikian. Bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Persekutuan bersifat ibadah apa saja yang ada di gerejamu. Ibadah minggu kategorial seperti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah umum. Ada pula ibadah keluarga, persekutuan doa, kelompok tunggu bersama, pemahaman Alkitab, retreat. Semua itu merupakan persekutuan yang bersifat ibadah. Apakah gereja mengadakan kegiatan-kegiatan non-ibadah, misalnya paduan suara, kelompok musik gereja, atau senam lansia? Kegiatan-kegiatan itu pada hakikatnya juga bentuk persekutuan jemaat. Semua bentuk persekutuan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jemaat secara utuh. Karena melalui pertemuan-pertemuan tersebut, meskipun di luar ibadah, tetapi dapat semakin mempererat hubungan antar jemaat, dapat semakin mempersatukan setiap hati jemaat sehingga lebih sehati lagi seperti jemaat perdana. Jadi sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kiranya Kau yang akan ingatkan kami senantiasa untuk menjadi bagian dari gereja-Mu yang aktif, yang mau mengasihi juga melayani-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga semakin tingkatkan ilmu juga iman. Tuhan berkati.